Ketika seseorang menusuk hati kita dengan ucapan atau tindakan, atau ketika dihianati oleh seseorang yang kita sayangi atau percayai, kehidupan kita akan goyah dan hati kita akan dipenuhi kebencian dan kemarahan. Oleh karena itu, rasa benci atau dendam pada seseorang pasti ada di setiap diri manusia. Biasanya perasaan itu akan memudar seiring dengan waktu. Namun, kadang perasaan itu bisa membesar dan menebal dalam hati, atau perasaan tertentu dapat masuk ke dalam hati terdalam dan meluap tiba-tiba. Mengapa perasaan seperti itu bisa muncul? Dan bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan perasaan itu? Ada banyak alasan munculnya kebencian dan dendam. Alasan tersebut muncul di hadapan kita dengan berbagai wajah. Ketika berada pada saat seperti itu, kita akan kebingungan bertanya, mengapa hal ini terjadi? Dan juga terbebani karena kemalangan yang berturut-turut datang bersamaan. Saya juga pernah mengalami hal yang sama, dan ketika itu saya memilih untuk membaca sebuah novel dan mendapatkan cara untuk mengatasi hal itu dengan mudah. Dalam kehidupan, bentuk kebahagiaan hampir mirip satu dengan yang lainnya, tetapi bentuk kemalangan sangatlah beragam. Setiap pribadi memiliki bentuk rasa sakit yang berbeda. Ini berlaku sama bagi yang miskin maupun yang kaya. Karena itu, kita bukanlah orang yang istimewa. Jika kita merasa hanya kita yang selalu tertimpa kesialan, sebenarnya kita sendirilah yang menjatuhkan diri pada kemalangan tersebut. Ungkapan di atas adalah kutipan dari novel Jiro Asada berjudul Château de la Reine. Saya pertama kali mengenal novel ini melalui film, yaitu dari film Jepang berjudul Popoya dan film Korea berjudul Vailan. Kedua film itu menggambarkan dengan sangat baik karya tulis Jiro Asada mengenai kehidupan yang penuh perubahan antara penderitaan dan harapan. Saya menyukai novel karyanya yang penuh warna. Karya yang tak hanya memberikan keharuan, tapi juga menuangkan sisi kelam manusia dan juga tentang kehidupan nyata. Sebuah karya yang hanya bisa lahir dari seorang penulis yang berada dalam hubungan keluarga yang berantakan sejak kecil dan merasakan asam garam kehidupan yang kelam. Kembali ke kutipan dalam novel Château de la Reine di atas, sepertinya kalimat itu dibuat setelah mendapat pengaruh dari sebuah karya terkenal Leo Tolstoy yang berjudul Anna Karenina. Kalimat tersebut adalah keluarga yang bahagia, hampir mirip, tapi keluarga yang kurang beruntung bisa demikian karena berbagai macam alasan. Intinya adalah seperti yang dikatakan oleh Jiro Asada maupun Tolstoy, yang namanya kesialan, rasa sakit maupun rasa benci dan marah bukanlah milik orang tertentu saja. Saya merasa lebih tenang ketika membaca kutipan tersebut. Berpikir bahwa hanya kitalah yang tertimpa kesialan adalah cara untuk menyakiti diri sendiri. Kutipan itu adalah sebuah nasihat yang tajam dan menusuk, tapi amat membantu. Tentunya kita pernah dirugikan bukan karena kesalahan kita, tapi karena kesalahan yang dilakukan orang lain. Hal seperti itu pastinya membuat kesal semua orang yang menghadapinya. Namun sebaliknya, kita juga pasti pernah merasa bersalah karena kesalahan kita yang tidak disengaja membawa dampak buruk bagi orang lain atau membuat hubungan jadi renggang. Ketika menghadapi hal seperti itu, saya memiliki cara cepat untuk mengendalikan perasaan dengan mengingat kembali kalimat di atas tadi. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali di kehidupan kita. Masalahnya, karena ada pemikiran bahwa kebencian dan dendam adalah hal yang negatif, kita hanya berusaha untuk menekan atau menghilangkannya. Kita tidak harus melakukan seperti itu, karena perasaan itu adalah hal yang wajar datang kepada siapapun. Tidak boleh terbawa terlalu dalam oleh perasaan tersebut, tetapi juga tidak baik untuk menyembunyikannya. Kalau begitu, apa yang sebaiknya kita lakukan? Penyair Park Hyun Jun memberikan kita nasihat seperti ini.
Apabila muncul rasa sakit, meski tidak parah, tubuh ataupun hati akan terikat ke sana dan tidak akan bisa bergerak bebas. Kesakitan bukanlah sesuatu yang harus dilawan, melainkan dibiarkan mengalir untuk dihadapi dan kemudian dilepaskan. Merupakan petikan dari esainya yang berjudul Gangguan. Penyair tersebut memang membicarakan tentang kepedihan hati, tapi juga berlaku untuk rasa benci dan dendam. Hal yang lebih buruk bisa terjadi ketika kita hendak menghilangkan dan memenangkan perasaan tersebut. Bisa membuat hati terluka hingga bisa menyebabkan trauma. Kita merasa baik-baik saja, tetapi suatu ketika perasaan tersebut bergelora dan menyayat hati kita. Tidak perlu memendam perasaan negatif. Tidak apa-apa. Marahlah ketika merasa marah. Tapi setelahnya kembalikan lagi perasaan dengan tenang. Semua itu adalah proses menghadapi perasaan negatif dengan baik. Layaknya badai yang datang di musim panas yang membawa kerugian, tetapi di satu sisi juga menjadi jalan keluar untuk masalah polusi udara, tanah, maupun air. Rasa benci dan dendam pun sama dengan badai. Apabila kita bisa menjaga diri agar tidak terlalu hanyut ke dalamnya, perasaan-perasaan itu malah bisa membantu menjaga hati kita agar tetap sehat. Rasa benci dan dendam juga bisa berdampak baik dari sisi sosial. Ketika kehidupan sosial kita tidak berjalan mulus, seperti melihat kalangan atas yang tidak mendapat hukuman ketika melakukan korupsi, tentunya dengan perasaan dendam kita pasti ingin segera menangkap mereka. Apabila tidak ada satupun yang marah dan peduli dengan hal tersebut, apa yang akan terjadi? Mungkin keadilan tak bisa ditegakkan. Konfusius, seseorang yang dikenal sebagai filsuf hebat, pernah mengatakan tentang alasan butuhnya rasa benci dan dendam. Hal tersebut tertuang dalam Analek Konfusius, bab Hyangwa dan Hunmun. Ketika sang murid bertanya, apakah guru pernah merasakan kebencian? Beliau pun menjawab, tentu saja pernah. Namun ketika seseorang bertanya, bagaimana jika menukar rasa dendam dengan kebaikan? Sang Konfusius mengubah raut wajahnya dan menjawab, bagaimana bisa menggantikan kebencian dengan kebaikan? Kita adalah makhluk yang teramat rapuh karena kita merasa goyah dan kesal dengan hal yang kita tahu adalah hal sepele. Alasan kita tidak nyaman dengan kebencian dan rasa dendam bukan hanya karena hal tersebut tidak mudah dikendalikan, tetapi kita juga akan merasa lemah dan kehilangan fokus, bahkan menyalahkan diri sendiri. Namun kebencian dan dendam merupakan hal alami yang bisa dirasakan semua orang. Sesuatu yang harus dilepas setelah dialami. Sebagai penutup, diperuntukkan bagi Anda yang masih terbebani dengan kebencian dan dendam pada seseorang, atau yang belum bisa melepaskan perasaan tersebut dengan baik. Saya akan menyampaikan salah satu cerita yang saya temui di akun media sosial saya dari seorang pembaca bernama Choi Jong-geun. Kita pasti merasa kesepian di kala banyak pikiran, dan tak seorang pun di sisi kita yang bisa menjadi kekuatan. Jangan lupakan kenyataan bahwa siapapun mengalami hal yang sama. Meski teman yang selalu di pihak kita tidak mengerti perasaan ini, bahkan keluarga yang selalu hidup bersama juga membuat kita kesepian. Ingatlah kenyataan bahwa mereka sangat mencintai kita di setiap jalan. Setiap manusia di dunia kejam yang hanya dipenuhi oleh angin ini. Apabila masih ada orang yang menanyakan kabar kita di sela waktunya yang berharga, hanya dengan alasan itu saja, ingatlah bahwa kita manusia yang berbahagia. Ketika mereka yang hari-harinya selalu dipenuhi dengan kekhawatiran, mengesampingkan kebingungan dan kesulitan dalam dirinya, dan masih bisa memikirkan kita, bukankah itu sangat menghangatkan? Meski kita hanya menerima kesedihan dari setiap malam, meski setiap lagu membuat kita risau dan hati kita gelap,
meski air mata keluar karena kehilangan kepercayaan, meski hati kita dirasuki oleh kecemasan. Awan pun terkadang tidak percaya pada matahari, sehingga turunlah hujan. Apabila ada seseorang yang menulis pesan untukmu, itu berarti dia sedang menghibur dengan memeluk rasa pedihmu. Janganlah merasa sedih ataupun kesal. Angin pun terkadang berhenti bertiup karena bosan. Bunga matahari pun kadang merasa sakit di leher. Ikan pun terkadang pingsan terkena derasnya air terjun karena kehilangan arah. Janganlah menangis karena merasa frustrasi. Jangan pernah lupa kau adalah seseorang yang memiliki banyak cinta, yang tercipta karena cinta, bentuk dari cinta.